berulang kali umroh. Udah. Jadi Bapak Ibu, nanti di sana kan waktunya di Mekah itu 25 hari. Ya, di kota Mekah kita tinggal 25 hari. 25 hari Bapak Ibu gunakan untuk berulang kali umroh. Kalau dia tiap hari 1 kali umroh, berarti dapat 25 kali umroh. Kalau dia 2 hari sekali, berarti dapatnya 12 kali umroh. Kalau dia 3 hari sekali baru umroh, berarti apa? Sekitar berapa? 7 kali umroh, 8 kali umroh. Ya, udah segitu nggak usah turunin lagi. Jauh-jauh, ya, pergi haji, jauh-jauh, umrohnya cuma berapa? Cuma 2 kali, jangan. Ya, nanti katakan kita anggap 7 dah ya. 7 kali umroh, Bapak Ibu dengerin, 7 kali umroh, 1 wajib buat diri kita. Niatin buat diri kita. Pertama kali umroh. Umroh pertama niatnya buat diri kita. Nah, umroh kedua, umroh ketiga sampai umroh ketujuh boleh untuk orang lain. Yang penting syaratnya udah almarhum. Jangan masih seger buger diumrohin. Nelpon dia ke rumah. Mbak, itunya nama lengkapnya siapa? Mengapa? Saya mau umrohin. Lah lu masih seger buger lagi diumrohin. Ya. Jadi mengumrohkan orang atau badal umroh itu untuk orang yang sudah almarhum. Bapak-bapak boleh mengumrohkan untuk almarhumah. Ibu-ibu boleh juga mengumrohkan untuk almarhum. Nggak apa-apa, siapa aja. Ya. Nah, kalau pesan dari guru saya, Abuya Kyai Haji Nurul Anwar bin Kyai Haji Nur Ali, putra beliau apa? Sekali-kali besok 1 niatin umroh untuk Nabi. Ya, 1 niatin umroh untuk Nabi. Kenapa niat umroh buat Nabi? Karena kita butuh Nabi. Nanti kalau kita lagi susah di akhirat, di alam padang mahsyar, kita pengen dikenali Nabi, Nabi kenal sama kita karena kita pernah mengumrohkan atas nama beliau. Pesan saya 1 tuh ya. 1 umrohin untuk Nabi. Ya, apalagi kalau bisa menghajikan untuk Nabi. Susah dah itu mah, haji cuma sekali. Ya. Nah, dari 7 umroh ini 1 untuk Nabi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dari rumah udah dicatat tuh. Nama siapa yang gue umrohin, almarhum anu, almarhumah anu, di bawah catatan itu. Ya, besok kalau umroh lagi, oh saya buat emak saya. Besok umroh lagi, oh ini buat bapak saya. Besok umroh lagi, oh ini buat nenek saya. Umroh lagi, oh ini buat engkong saya. Oh ini saya punya guru saya belum pernah umroh, belum pernah haji, tapi udah mati, saya umrohin. Gak apa-apa. Udah habis semua diumrohin, masih kurang, nelpon saya. Pak Ustaz ada lagi nggak? Nih umrohin bapak saya. Nggak apa-apa, ntar saya kasih. Ya. Jadi dari rumah Bapak Ibu udah dicatat tuh siapa-siapa nama yang mau diumrohkan. Nanti kalau dia sepasang suami istri, ya berangkatnya suami istri silakan ngumrohin keluarganya. Suami silakan mengumrohkan keluarganya. Nggak apa-apa. Atau nanti kalau ibu baik, kebetulan mertuanya udah meninggal, ya udah Pak, saya mau ngumrohin almarhum buat mertua. Alhamdulillah itu mantu tersayang. Ya, jangan jadi mantu bol kuning buntut yasir. Ya, pelit banget sama mertua ya. Oke, jadi nanti berulang kali ibu bapak melaksanakan ibadah umroh. Ya, karena kenapa? Kata Nabi, al umratu ilal umrati kafarah. Umroh 1, umroh lagi menghapus dosa. Dosa kita yang menjalankan, dosa orang yang kita hadiahkan. Dan orang yang di alam kubur yang kita kirimi hadiah umroh itu girangnya minta ampun. Alhamdulillah anak gua masih ingat ngirimin hadiah besar berupa umroh. Nah, buat nenek-nenek, aki-aki yang kaki udah pada sakit, kagak bisa umroh,
Nih, lo berangkat sono berangkat nih, gua ongkosin. Boleh, nggak apa-apa mak. Ya, ini ada yang mudaan mau umroh, walaupun nggak buat bapak kita mak kita niatnya. Nih, lo berangkat sono, gua ongkosin, berangkat umroh sono. Nggak apa, ngongkosin dari sini mah mahal. Ya kalau sono mah kan cuman 10 real, mahalnya 50 real. Apalagi kalau patungan. Ini satu rombongan patungan yang kagak pergi umroh tapi pengen dapat pahala umroh, ayo patungan. 50 real, 10 aja udah berapa? 500 real. Dapat satu bus tuh nyewa. Ayo Bapak Ibu, tuh bus kosong, kita mau mikot ke Tanim, siapa mau naik silakan. Tuh yang bayarin tuh tetap dapat pahala. Makanya saya bilang tadi, kalau pergi haji jangan bol kuning buntut gasir. Udah kagak umroh, udah kagak kemana-mana, udah kagak ngosin orang, itu duit dibawa pulang lagi. Ada barang saya tuh, nenek-nenek juga bawa duit 25 juta digendol-gendol baik. Umroh kagak mau, didorong kagak mau, apa dibawa pulang lagi tuh duit 25 juta. Biasa kalau berduit mak jangan bawa pulang lagi, jangan mak. Habisin ya. Kalau masih ada, ayo dorong, nyewa kursi roda, biar anterin gua mau umroh, nggak apa-apa. Makanya saya pesan kemarin, jangan mikirin oleh-oleh buat orang yang di rumah, buat kita aja ibadah. Saya pengen umroh, saya pengen umroh 7 kali, tapi nggak kuat jalan. Nih, keluarin duit, sewa kursi roda, didorong mak. Jonjon duduk doang udah ya. Mulut kelomat kelamit begitu ya, baca doa. Nah itu jangan pelit-pelit, pikirin yang buat kita, karena belum tentu bapak ibu bisa balik lagi ke Mekah. Sekali datang ke Mekah, maksimalkan untuk bisa beribadah. Oke ya, siap. Berapa kali umroh nih kita besok? Minimal 7. Berapa hari kita tinggal di Mekah? 25 hari. Yang 25 hari ini jangan disia-siakan. Jangan di Mekah 25 hari karena nggak ngapa-ngapain. Di sana dibebiakan banyak nyari kutu. Ya, jangan apa nyari kutu di sana. Bawa serit udah dibawa dari rumah ya. Dari telur kutu. Enak tuh di video dipiralin tuh ya. Haji 2025 dari gabus pabrik nyampe sana nyari apa? Telur kutu. Oke, haji kutu. Mana ini bang? Oke, nih Bapak Ibu, yang kemarin pertemuan pertama udah saya upload di YouTube saya. Nah kalau ibu bapak dibuka HP, ya satu YouTube KBH saya, KBH WAC namanya, KBH WAC itu Hafiz Center YouTube-nya. Kalau YouTube saya sesuai dengan nama saya, Nur Anwar Amin, tinggal dibuka aja, ya. Terus Instagram KBHWAC Wafiz Center. Kalau Facebooknya Wafiz Al Amin Center. Nah kalau TikToknya KBIHUWAC. Kemarin sudah saya upload di TikTok nih Pak. Yang kemarin sampai 20.000 lebih yang nonton. Masya Allah ya kan, luar biasa ini ya. Jadi yang belum follow nggak dapat hadiah dari saya. Udah follow udah? Alhamdulillah. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita talbiyah dulu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika
min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bisa mbak? Bisa guru yang bisa. Ada yang mau praktek nggak sini? Mana ada yang mau? Bisa nggak baca talbiyah mak yang tadi kita baca tuh? Bisa nggak? Labbaik Allah bisa. Siapa yang mau? Kalau maju kan masuk YouTube. Ya nggak ada yang mau baca talbiyah. Baca talbiyah itu hukumnya apa? Baca talbiyah tuh yang barusan kita baca hukumnya apa? Yang benar menjawab, yang benar. Menjawab yang merengket begitu, merengket. Takut. Baca talbiyah hukumnya sunnah. Sejak kapan mulainya? Sejak habis niat. Jadi kalau kayak begini mah nggak sunnah, karena belum niat. Jadi kalau udah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sunnah sepanjang-panjangnya baca talbiyah. Ya. Makanya Bapak Ibu yang kayak gitu tuh jangan ditinggalin. Jadi kalau habis niat umrah dari mikot, udah jangan kongko, jangan ngobrol, baca aja talbiyah, karena bacaannya itu mendapat pahala. Di dalamnya ada doa. Yang kita minta apa? Ridho kawal jannah. Ya Allah, saya minta kepadamu ridhomu biar masuk surga. Kan Bapak Ibu kenapa pergi haji? Karena pengen masuk apa? Surga. Ada nggak yang pergi haji bukan nggak pengen masuk surga? Jadi orang pergi haji itu karena pengen masuk surga. Kalau hajinya benar, hajinya rapi, semuanya diperhatikan, dia akan mendapatkan mabrur, dan pahala mabrur cuma atu surga. Di dalam surga ada 8 pintu. Surga berapa pintu? 8 pintu. Salah satu pintu surga namanya haji. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah haji, hajinya mabrur, masuk ke pintu surga yang namanya pintu haji. Ya, makanya kita minta Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah, biar masuk surga semua. Nanti kita ketemu di sono. Lah, ini emak yang dari Gabus ketemu di surga. Masya Allah, apa panglin saya karena melebihi cantiknya Syahrini. Nah, besok nggak ada nenek-nenek di sono mah, di surga nggak ada nenek-nenek, nggak ada. Ya, semuanya cantik, ya kan? Ini dari Gabus ya? Iya, saya dari Gabus, ikut manasik di sini. Masya Allah, hajinya mabrur. Ya, maka tugas kita adalah berusaha untuk meraih haji mabrur. Oke, next. Nih dalilnya. Kenapa kita harus umroh? Yang pertama, surah Al-Baqarah 196. Sempurnakan hajimu, sempurnakan umrohmu. Ya. Jadi nanti kalau udah niat nih, Bapak Ibu niatnya di mikot. Ntar saya jelasin mikotnya. Kalau udah niat, terus balik ke hotel, tidak boleh diurungin. Nggak boleh nggak jadi. Pak Ustadz, pulang dari mikot nih, nyampe ke hotel. Pak Ustadz, saya nggak jadi dah umroh ya. Kaki saya sakit banget ini ya, gitu. Nggak bisa. Makanya besok kalau udah niat mau umroh, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Ya, karena orang umroh itu rutenya niat dari mikot, kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, dan kemudian dia tahallul. Selesai satu kali umroh. Kalau ternyata Bapak Ibu kakinya sakit, kagak mau tawaf, kagak mau sa'i, maka bayar dam.
Makanya kalau mau umroh yang berikutnya tuh, umroh yang berkali-kali, itu niatnya bener-bener apa? Mantep. Berangkat, mikot, langsung kerjakan umroh. Kalau ragu-ragu, jangan berangkat. Jangan diberhentikan di tengah jalan. Oke, ya. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, ini pahalanya, ya. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, disunahkan sering-sering melakukan umroh. Bahkan kata beliau nih ya, kata beliau, kan kita ada tawaf sunnah kan, ada tawaf umroh, ada tawaf sunnah, ada tawaf haji. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen tawaf sunnah, maka tawaf umroh lebih afdol dari tawaf sunnah. Ya, tawaf umroh lebih apa? Afdol daripada tawaf sunnah. Makanya lebih baik ibu ambil mikot untuk umroh dan melakukan apa? Tawaf. Maka Imam Syafi'i menganjurkan apa? Mumpung di sono 25 hari kita di Mekah, isi dengan berulang kali umroh. Kalau kakinya rada-rada sakit 2 hari sekali. Ternyata masih sakit juga 3 hari sekali. Ternyata masih sakit juga. Nih duit. Ono berangkat lu gua ongkosin. Nah, begitu nggak apa-apa ya. Oke. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian. Oke. Ini tidak perlu saya bahas. Ya. Karena udah paham semua. Ini syaratnya. Ya. Rukun umroh. Nah, rukun itu, saya bilang apa kemarin rukun? Rukun itu Bu artinya tiang. Ya. Ini kalau bangunan tiangnya ada berapa nih? 4. 1 aja nggak ada. Sendeng kagak? Sendeng. Gitu bayar. Nah, rukun umroh itu ada beberapa poin. Yang pertama itu rukun umroh berihram. Ya, niat berihram. Kalau laki-laki cuma 2 helai. Kalau perempuan ihramnya dari ujung pala, ujung kaki rapat, nggak ada boleh terbuka kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu ihram. Sebelum melakukan niat disunahkan potong kuku, potong bebuluan yang ada di dalam diri kita. Ya, mandi sunat ihram, itu namanya bagian daripada ihram. Yang kedua, rukunnya tawaf. Ya, setelah niat dia tawaf. Dan tawaf itu rukun, nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal maka umrohnya nggak sah. Abis tawaf baru sa'i. Abis sa'i tahallul. Tahallul itu ibarat orang sholat salam. Ya, nih ibu saya tanya nih bapak-bapak ya. Kita sholat zuhur berapa rakaat? 4. Terus udah sampai rakaat keempat, udah tahiyat akhir, udah habis. Ibu nggak salam. Zuhur selesai nggak? Belum. Jadi nanti ibu ketika niat umroh, kemudian udah selesai sa'i, terus belum tahallul, maka umrohnya belum apa? Belum selesai. Jadi tahallul itu ibarat sholat apa? Salam. Oke, lanjut. Ya. Nih bedanya. Perbedaan antara haji dan umroh. Ya, kalau umroh itu ihram itu niat. Kemudian niatnya dari mikot. Ya, apa mikot tadi? Mikot tempat niat. Ya. Kemudian meninggalkan larangan ihram, tawaf sa'i, cukur dan tawaf wada. Nah, kalau haji berarti ini wukuf, mabit Muzdalifah, Mina dan melontar jumroh. Jadi umroh itu sedikit, ya. Kemudian selanjutnya ini niatnya. Jadi niat yang paling pendek, ya, niat yang paling pendek ini. Nih Bu, coba ikutin ya. Niat yang paling pendek, ya. Labbaik Allahumma umratan. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nah, berarti setelah niat udah mulai berlaku lalang ilong. Sunnahnya baca talbiyah. Kalau yang mau panjang di bawahnya.
Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang coba di dalam hati. Jadi niat itu tidak bisa di sini. Niatnya harus di sini. Ya. Sekarang ikutin. Saya tuntun, nanti ibu bapak niatnya dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hati di hati. Ya. Di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di hati, Mak. Ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nih adanya di dalam. Jadi nanti kalau dituntun sama pembimbing, emak niatnya masih di mulut, desah. Jadi niat itu di dalam hati. Ya, kayak kita sholat. Ya, oke. Awas, jangan ada yang berbunyi lagi. Kalau ada yang berbunyi lagi, bayar 100.000. Ya. Ya. Kalau kagak saya lakban mulutnya. Udah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Apa ditekep mam kayak jilbab itu jamnya berbunyi. Ya. Nah begitu besok kalau niat ya. Jadi niat itu ada di dalam hati. Berarti kalau sudah niat, satu, larangan-larangan ihram sudah mulai berlaku. Gak boleh pakaian berjahit, gak boleh tutup kepala, gak boleh buka aurat, gak boleh buka aurat, gak boleh dandan, pakai wangi-wangian, gak boleh motong kuku, gak boleh menyukur-nyukur bebulu yang ada di badan, gak boleh ngomong porno, gak boleh buka aurat. Larangannya banyak. Kalau udah niat. Kalau sebelum niat mah boleh. Sampai kapan itu larangannya? Sampai cukur. Kalau belum cukur masih berlaku. Umpamanya begini. Besok kan yang gelombang 1, niatnya di mana? Niat umrohnya di mana? Bir Ali, gelombang 1. Ya. Kalau gelombang 2, niatnya ada 3 tempat. Pilih salah satunya. Gelombang 2 mana? Nunjuk yang gelombang 2. Ya. Yang gelombang 2. Ya. Gelombang 2 itu niatnya ada 3 tempat. Pilih salah satunya. 1, boleh niat di asrama haji. Berarti sejak dia niat di asrama haji sudah berlaku larangan-larangan ihramnya. Sampai kapan? Sampai dia tahallul. Kalau yang hajinya haji ifrad, tahallulnya hari lebaran, Idul Adha. Ifrad pertama tuh, Bu. Lah, bengong. Nah, iya gelombang 2. Gelombang 2 boleh. Boleh ifrad, boleh tamattu. Ya. Kalau dia gelombang 2 dia hajinya tamattu, maka di asrama niatnya umroh. Kalau dia dari gelombang 2 niatnya haji ifrad, maka di asrama niatnya haji. Iya. 1, kan ada 3 tadi pilihan. 1 niat di mana? Asrama haji. Karena terlalu jauh perjalanannya 9 jam lebih, maka boleh nanti niatnya di atas pesawat 1 jam sebelum landing. Namanya Yalamlam. Nanti diinformasikan sama pramugari. Bapak Ibu haji, 1 jam lagi kita akan melewati batas garis mikot. Yang mau niat haji dan niat umroh siap-siap ihramnya. Gitu ya. Makanya di pesawat jangan tidur baik. Pokoknya kalau habis makan kedua, ya kan makan 2 kali, baru terbang
Ntar makan lagi 1,5 jam mau nyampe dikasih makan sama pesawat. Berarti kalau makan kedua udah deket tuh nyampe. Nah kan nenek-nenek kalau sama aki-aki kalau nggak mau pules-pules, tad kapan sih nyampenya kita? Kapan sih nyampenya kita? Lah tenang aja tuh nyampe dewe itu pesawat juga berhenti ya. Ya. Jadi patokannya kalau udah makan kedua di pesawat berarti udah 1 jam lagi mau nyampe. Nah 1 jam lagi itulah Bapak Ibu di kesempatan untuk niat mikot. Ya niat umroh atau niat haji. 3. Ibu tinggal pilih. Yang ketiga di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Ya di airport. Tapi yang di airport takut nggak keburu. Kenapa? Karena di airport itu sekarang itu udah sistem fast track. Fast track itu apa? Kan biasanya kita kalau nyampe di bandara orang itu ya, di Bandara Jeddah kan kita periksa dokumen, ngeluarin paspor, ngantri, dipoto, dicap paspornya kan gitu. Nanti itu dilakukan di asrama haji. Jadi pas turun itu pesawat di Jeddah, keluar dari pintu pesawat langsung meluncur ke bus. Udah, nggak sempet niat lagi. Ya, nah tinggal pilih tuh yang gelombang 2. Dia mau niat di mana? Ada 3 tempat. Boleh niat umroh, boleh niat haji. Kalau dia hajinya tamattu, maka dia niatnya umroh. Jadi ketika dia niat melapazkan ini, dilarang larangan itu sampai dia tahallul. Umpamanya ya, yang tamattu nih. Kan nyampe di bandara, kita niatnya dari asrama haji. Terbang tuh ya kan 9 jam dalam keadaan berihram. Ya, nggak boleh buka aurat. Nyampe di Jeddah turun, terus pergi ke Mekah. Dari Jeddah ke Mekah itu kalau normal 1,5 jam. Kalau besok ada pemeriksaan 2 jam lah. Nanti nyampe di hotel, mamanya malam. Tinggal pimpinan rombongannya tuh, kapan mau tawafnya? Ya, apa nunggu besok? Apa nunggu 3, 2, 4 jam biar istirahat dulu? Nanti setelah itu siap-siap tuh dari hotel menuju ke Masjidil Haram. Ngapain? Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, tahallul. Dah selesai dah, buka pakaian bebas. Nah, jadi patokannya tahallul. Kalau dia hajinya ifrad, dari asrama haji dia udah pakai ihram dan niat haji. Terbang dia ke Mekah, ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, kemudian dia tawafnya tawaf kudum. Habis tawaf kudum dia sa'i 7 kali. Habis sa'i kagak tahallul, awas yang ifrad. Jangan tahallul. Ya. Terus udah pakai ihram tuh setiap hari. Enggak lepas-lepas tuh ihram. Sampai kapan? Sampai hari raya Idul Adha. Iya semua, tidur kek, berak kek, nyuci kek, semua. Iya, salin mah boleh, cuma jangan sampai dibuka auratnya. Ya, nih jenggot, kumis itu nggak boleh cukur-cukur tuh. Ya, nggak boleh dicabut-cabut. Hah? Kamar mandi, salin kamar mandi salinnya. Ini baju dibopong ke kamar mandi, masuk. Ya kan? Kan masuk kamar mandi rapat nih kayak karang begini. Ntar keluar lagi kamar mandi dengan baju yang udah ganti, rapat lagi. Jangan dari kamar mandi di haji ifrad dia kekemben. Anduk gue itu bapak. Lah. Itu udah kena dam itu. Nah nenek-nenek kan gitu ya. Kalau kekemben baik. Kutangnya ada duit ada kantongnya. Masih ada tuh maka kutangnya ada di kantong. Kutang orang dulu itu ya. Ya. Jadi ketika dia sudah berihram, ya, mak lengkap itu mak. Pakai kaos kaki nggak mak? Pakai. Nah diri mak. Diri. Ya. Iya masuk YouTube dia. Sini mak. Kemarin saya masukin ada anak yang komen lah itu katanya guru mas saya itu katanya baca tasbih kagak bisa. Oke mak. 1 dengerin bu ya, lihatin ibu-ibu khususnya. Jadi ihramnya ibu-ibu dari ujung pala sampai ujung kaki rapat, yang boleh terbuka cuma 2, muka dan telapak tangan. Maka nanti tangannya ini dikasih mansetnya.
Kalau bisa mansetnya ada cincinnya di sini. Ya. Nah, nanti jangan ini harus nggak boleh kelihatan. Nggak apa-apa Mas, sekarang mah biarin. Nah, nanti Ibu ya dikasih manset yang sampai ke sini nih, ke sikut. Jadi nanti kalau mata halul Bismillahi Allahu Akbar, ini nggak turun nih. Ya, ini auratnya tetap ketutup. Kan kalau toab Bismillah itu bagaimana? Angkat tangannya. Bismillahi Allahu Akbar, kecup. Ini nih, gitu. Maklum udah tua, udah lama ya, udah lama Maya. Tertawa. Mak, nih, ini kan lihat nih, ini kan Ka'bah, lihat nih. Bismillahi Allahu Akbar, gitu. Nah, maka nanti usahain bajunya yang begini nih ya, nih yang bekancing begini. Jangan baju yang mana ada yang kagak bekancing, mana enggak? Mana jembreng kagak bekancing. No, kayak no. Nah, itu ya. Itu yang kagak bekancing. Jadi kalau dia bekancing, jadi kalau jangan itu yang dipakai. Bismillah. Jadi kagak jalan nih dia nggak turun. Maka ketika dia takut turun, dikasih manset dari sini sampai sini. Ya. Satu. Yang kedua, ibu-ibu lihat. Jadi kalau pakai jilbab dikasih ciput. Mak, kenal ciput, Mak? Itu yang dipucungin, Mak. Ciput juga ya. Dikasih ciput, kenapa? Supaya nih di pelipisnya nggak ada rambut yang keluar. Kalau nanti ibu ngelihat ada jamaah kita yang rambutnya keluar, maaf mama ya, dirapiin, dibantuin. Makanya cari ciput yang dari sini sampai ke sini nih. Nih, sampai ke sini ciputnya nih. Ya, sampai ke dagu. Coba ibu lihat dah. Mukenanya orang Malaysia, nanti kalau di sana kelihatan atau ibu searching di di Google, mukenanya orang Malaysia itu dan sampai sini nih. Ya, karena ketika ibu ihram bukan cari modisnya, tapi pelihara auratnya. Jadi sampai sini. Ya. Iya. Nah, betul, itu yang dicari. Pakai jilbab atau mukena yang sampai sini, sampai apa namanya ini? Ya, gitu, ya. Dua. Yang ketiga, angkat mak kakinya, gitu mak. Nggak usah tinggi-tinggi, angkat mak. Nih, ibu lihat nggak? Iya. Nah, ini udah bener nih, belum? Nih mak. Nah, udah nggak? Ini yang mudahan nggak ada nih. Mana kaki? Udah biarin nggak apa-apa bu. Emang diperbaiki. Saya perbaiki. Ibu-ibu lihat, angkat mak dikit mak. Nih, nanti ini celananya ya, masukin ke dalam kaos kaki. Gitu. Ya. Jadi kaos kakinya itu celananya di dalam kaos kaki. Tuh. Coba foto. Yang angkat mak. Nah, angkat mak. Nih, Bu, lihat. Jadi dia punya celana legging, ya, celana legging itu di dalam kaos kaki. Kenapa? Karena aurat ibu-ibu. Nanti kalau ibu-ibu nih, anggap mak naik bus. Kan mak kalau nenek-nenek kalau naik bus kan turun mak. Diangkat dulu ini kan? Nah, begitu. Kalau kaos kakinya nggak masuk, leggingnya dalam kaos kaki, maka betisnya kelihatan. Itu aurat. Ya. Perhatikan tuh besok, yang mudah-mudahan lihat tuh. Kalau ada nenek-nenek emaknya begitu, dan besok di sana banyak orang kayak gitu. Jangan diikutin. Nah, itu aurat perempuan. Nanti kalau udah rapi begini, masuk kamar mandi begitu rapi. Nanti keluar lagi kamar mandi udah rapi lagi. Kalau mau salib. Ya, makanya nanti beli legging yang agak kenceng, nanti kaos kakinya tinggian. Padahal kaos kaki kayak bola enak tuh ya. Nah, segini nih kaos kaki bola panjang. Jadi betis ibu itu kagak terselungkap kalau lagi naik ke anak tangga atau naik ke bus. Mantep mak. Nah, yaudah, silakan duduk mak. Nah, duduk ya. Oke. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam.
Waalaikumsalam. Bang. Bang. Kameranya. Terus sudah haji. Iya, nggak apa-apa. Ya sudah haji. Oke. Ya, oke, siap. Jadi kalau Bapak Ibu punya orang tua udah haji, udah juga umroh, terus dia udah meninggal. Tadi kan kita mau umroh 7 kali. Itu diumrohin lagi apa kagak? Nah, pertanyaan begitu. Diumrohin lagi apa kagak? Ya. Kenapa? Satu, kita umroh itu niatnya untuk menghapus dosa. Kira-kira bapak kita tuh yang di kuburan dosanya habis apa belum? Udah habis apa belum? Belum tentu, ya kan? Makanya nggak apa-apa, dikirimin lagi hadiah. Ya, diulang lagi, kirimin lagi hadiah. Ibu aja nih, ibu punya anak nggak? Berapa bu anaknya? 5. Yang satu ngirim hadiah, gira nggak? Yang satu lagi ngirim lagi hadiah, gira nggak? Dari 5 ada 2 yang kagak ngirimin, gerendeng nggak? Gerendeng. Nah kemana ya? Jadi untuk membahagiakan orang tua kita yang ada di alam kubur, kirimi dia hadiah. Hadiahnya orang yang sudah mati 2. Doa, ya, doa dan sedekah. Maka sering-sering kirimi doa dan sering-sering kirimi sedekah. Besok ibu beli Quran di sono, wakafin, niatin buat almarhum ini. Niatin buat almarhum ini. 1 Quran 1 boleh, 1 Quran 2 orang boleh, 1 Quran 10 orang, gol kuning butut gasir. Ya. Nah semakin kecil pahalanya. Nah 1 Quran 10 orang, ya kan? Kalau perlu 1 Quran 1, 1 Quran 1. Beli yang original, jangan yang palsu. Kalau ibu beli yang palsu, biasanya murah-murah, dijual di lapang-lapangan banyak. Nanti kalau ibu taruh di rak Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sama merbotnya di sweeping tiap hari. Kalau dia yang tidak standar masjid, dikeluarin, dimasukin ke kardus, dibagi-bagiin orang. Jadi Quran ibu nggak ada di sini, nggak ada di masjid. Lah terserah petugas masjid itu mau kemana kek? Oh bedainnya, nanti beli di toko yang resmi dan dia harganya rada mahal, lebih mahal. Berapa? Kalau saya biasanya 200.000. Ya, makanya kalau ibu mau nitip mama saya, kasih namanya, kasih duitnya, boleh. Silakan bu. Mikrofonnya ini cuma 1. Maju bu, maju bu, maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah. Tausiah. Ya. Boleh membatalkan umroh untuk orang tua kita atau nenek buyut yang masih hidup, akan tetapi beliau tidak memungkinkan untuk berangkat umroh atau haji. Mohon penjelasannya. Bagus pertanyaannya Bu ya, dengerin Bu ya. Mau gelombang 1 kek, mau gelombang 2 kek, haji itu ada 3 jenis. 1 haji ifrad. Ifrad itu haji dulu baru umroh. Jadi datang ke Mekah niatnya haji. Setelah hajian, setelah hari tasyrik baru melaksanakan umroh.
nggak kena dam, yang nggak bayar dam, nggak bayar 1 ekor kambing. Yang kedua haji tamattu, datang ke Mekah dia umroh, nanti dia baru niat haji di tanggal 8 Zulhijjah, ya kan? Setelah hajian ada waktu boleh umroh lagi. Kalau nggak ada waktu berarti pulang, bayar 1 ekor kambing dam. Kemudian yang ketiga haji qiron, haji yang digabung, haji dan umrah sekaligus, niatnya 2. Ya, niat haji dan qiron, umrah dan haji jadi 1. Maka orang itu juga kena dam. Terus bagaimana kalau yang namanya kayak ibu tadi gelombang 2? Boleh, biasanya orang Indonesia cuma 2 yang diambil, haji tamattu dan haji ifrad. Kalau dia haji tamattu, maka niatnya adalah umroh. Baik dia dari asrama haji, ataupun di Yalamlam di pesawat, ataupun di airport Jeddah. Itu tempat niatnya. Ya. Nanti selesai tahallul, berarti 1 kali umroh. Kalau dia ifrad, berarti dari asrama haji, atau di Yalamlam, atau di Bandar Kiamul Aziz, maka dia niat haji. Ketika dia niat, kalau dia datang gelombang 2 kan kalau nggak salah itu yang banyak tanggal 21 Mei. Ya, 21 Mei. Lebaran Idul Adha berapa Juni? 6 apa 10? 6 Juni. Berarti dari 21 Mei ke 6 Juni itu berapa hari? Segitu lamanya pakai ihram yang di gelombang 2. Ya, nanti dia setelah Idul Adha melontar Jumrah Aqobah, baru dia tahallul, baru dia lepas ihramnya. Ya. Terus saya mau milih apa? Nah, pilihan itu hak jamaah. Saya sebagai selaku pimpinan KBIH atau ibu KBIH mana aja nggak bisa memaksa jamaah harus ambil haji ini, nggak bisa. Ya, karena itu hak jamaah. Kalau jamaah mau haji ifrad, ya resikonya pakai ihram panjang. Silakan ambil resiko itu. Nah, kalau jamaah mau ambil tamattu, silakan, tapi bayar dam. Kalau dia nggak bayar, hajinya nggak sah. Sekali lagi saya bilang ya, jadi mau ifrad ke mau tamattu, hak jamaah. Disesuaikan dengan ilmunya, ilmu manasik hajinya. Jangan sampai ngambil haji ifrad karena takut nggak mau bayar dam, akhirnya apa? Dia banyak melanggar larangan ihram. Sering buka aurat, sering pakai baju yang berjahit, sering dandan mamanya. Nah, itu rusak-rusak juga. Ya. Jadi silahkan ibu untuk mengambil apa? Haji mau ifrad tamattu nggak apa-apa. Nanti tinggal bilang sama pimpinan rombongan. Pamannya ibu dalam 1 KBH, KBHA gitu ya. Ternyata ada yang ifrad dan yang tamattu, nggak apa-apa, itu pilihan. Nanti bedanya di mana? Niatnya. Kalau haji tamattu niatnya apa? Umroh. Kalau haji ifrad niatnya haji. Nah, jangan sampai salah tuh setar niat pertamanya. Ya, karena niat itu ditentukan sah dan tidaknya ibadah Bapak Ibu ke depan. Oke, paham ya Bu ya? Masih ada yang nyangkut? Ada yang belum paham? Bayar damnya memulai ibu setelah datang di sana udah boleh. Bahkan hari ini ntar saya habis johor itu kita dipanggilin semua yang pimpinan KBH, ada rapat di asrama haji tentang dam. Nah itu hari ini tadi dikumpulin. Yang di sana nanti sama pimpinannya. Iya, kalau enggak Bapak, kalau memang kagak masuk ke KBH, berarti nyari kambing sendiri. Ya, di kolektif kalau yang KBH dam. Nggak sah. Iya bener.
Iya nggak sah. Makanya saya bilang kemarin pertemuan kita pertama, haji Bapak itu seperti Bapak puasa. Kalau Bapak puasa, ada yang membatalkan puasa Bapak langgar, urusan Bapak sama Tuhan. Gitu. Makanya sekarang saya jelaskan, kalau ternyata ada jamaah yang melanggar ihram dan dia nggak bayar dam, maka nggak sah ibadahnya. Nggak sahnya ada di diri sendiri. Ya itu yang saya bilang tadi, melanggarnya mau, bayarnya apa? Nggak mau. Kalau dia nggak bayar nggak sah. Ya oke dulu sebentar Pak ya. Jadi Pak mau bayar damnya kapan? Pas mulai ibu datang itu udah boleh. Bayar damnya. Mau sendiri di apa tuh? Di tempat jual kambing silahkan. Mau di kolektif sama KBH-nya silahkan. Dan hari ini saya bilang tadi, ntar saya habis zohor ada rapat di asrama haji tentang pembayaran dam. Ya hari ini nih, setiap KBH-nya. Pak, ini Pak, kalau salah satu harus bayar dam. Kita katakan ada dua macam, tetap bayar satu atau bayar dua. Damnya, bayar damnya. Lah sesuai dengan kesalahannya Pak. Iya. Makanya saya bilang tadi, kalau ada jamaah yang ngambil ifrad panjang gitu kan, pakai ihramnya kesalahannya banyak, ditumpuk-tumpuk, itu kalau di jumlah jam melebihi dari damnya tamattu. Ya. Kan nanti ada beberapa ada beberapa jenis dam. Dam yang tamattu, dam kiron itu satu ekor kambing nggak bisa ditukar dengan yang lain. Saya ulangi, dam tamattu dan dam kiron tidak bisa ditukar oleh yang lain kecuali satu ekor kambing. Tapi kalau damnya dam kesalahan, pahamnya pakai peci, pakai baju berjahit, pakai minyak wangi, dam kesalahan ya, itu bisa ada 3 pilihan. Satu ekor kambing. Nggak mampu bersedekah 60 real. Kalau nggak mampu puasa 3 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari di Indonesia. Nggak bisa, nggak sah. Iya, nggak sah. Nggak sah hajinya. Ya, makanya dikasih pilihan tuh sama agama. Silakan tuh mau bayar dam 1 ekor kambing, atau mau sedekah, atau mau puasa. Makanya itu yang saya bilang tadi. Jadi jamaah itu kalau punya duit, yang diperhatikan ibadahnya dulu. Jangan direpotin sama apa? Oleh-oleh. Sehingga akhirnya uangnya habis buat oleh-oleh, ibadahnya nggak selamat. Betul. Makanya kenapa Bapak Ibu dimanasikin? Supaya paham. Oh ini loh saya melanggar ini, berarti saya itu salah. Nah kalau dia nggak manasik-manasik, dia nggak tahu mana kesalahannya, maka boro-boro mabrur, makbul aja belum tentu. Makanya saya bilang tempo hari, orang untuk mendapatkan mabrur itu nggak semuanya. 10% dari tahun ini yang pergi haji, 10% yang mabrur. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang kadang-kadang manasik mah begitu-gitu aja. Padahal manasik itu adalah menyelamatkan ibadah Bapak Ibu. Gitu. Oke Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan apa Pak? Pertanyaannya. Pilihan. Itu aja. Oke. Jadi saya bilang tadi haji itu ada 3 jenis. Tiga nama, ifrad, tamattu, qiron. Saya ulangi, 3-tiganya ini hak jamaah untuk memilih.
Silahkan jamaah mau milih haji yang mana. Yang penting konsekuensinya dijalanin. Kalau dia haji tamattu, berarti dia niat ke sono umroh, terus potong dam. Nanti pakai ihram lagi tanggal 8 Zulhijjah. Ihram haji. Kalau dia hajinya ifrad, berarti pas berangkat niatnya apa? Haji. Ya kan? Tidak potong dam. Nanti dia lepas ihramnya tanggal 10 Zulhijjah setelah melontar Jumratul Aqabah. Ya kan? Dan itu hak jamaah. Kalau secara hukum, karena Nabi haji cuma sekali, Nabi cuma haji sekali seumur hidup, saya tanya coba, berarti kan Nabi milih salah satunya kan? Haji apa Nabi? Haji apa Nabi? Haji apa Nabi? Hah? Haji apa? Nabi hajinya ifrad. Jadi kalau kita ambil haji ifrad sudah